Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada pertemuan kita hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai metode penelitian kuantitatif. Nah, sebenarnya terdapat dua jenis macam metode penelitian dalam penelitian ilmiah, yaitu penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Tetapi pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai metode penelitian kuantitatif. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, sebelum kita memasuki apa itu metode penelitian kuantitatif dan seperti apa, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari metodologi penelitian. Nah, sebenarnya metodologi penelitian ini berasal dari bahasa Yunani, metode dan juga logi. Metode ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti metos, artinya adalah cara atau jalan, sedangkan logi itu berasal dari kata logos yang artinya adalah pengetahuan. Sedangkan penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris ya, research, yang artinya adalah penelitian ataupun penyidikan. Nah, rekan-rekan, di dalam pendekatan ilmiah itu terdapat langkah-langkah atau kinerja pendekatan pada metode kuantitatif. Nah, pendekatan yang pertama itu kita harus menentukan dulu permasalahannya. Masalah yang akan kita teliti, masalahnya apa? Misalkan kita ingin meneliti kenapa harga barang itu naik ya, seperti itu. Nah, setelah diteliti ternyata negara kita sedang mengalami inflasi nih. Nah, itu kan dapat nih permasalahannya, udah dapat. Permasalahannya adalah terjadinya inflasi yang menyebabkan barang-barang itu naik. Itu kan permasalahan. Kedua, setelah adanya masalah, muncullah namanya hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara dari adanya masalah. Dilihat lagi nih rekan-rekan bahwa sebenarnya kalau inflasi itu dugaannya apa. Setelah kita baca literatur, mungkin kita buka artikel dan sebagainya. Ternyata dugaannya kenapa terjadi inflasi karena naiknya suku bunga atau mungkin banyaknya peredaran uang dan sebagainya. Nah, setelah adanya hipotesis atau dugaan sementara, baru kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, dalam pengumpulan data ini rekan-rekan terdapat dua cara. Ada data primer yaitu dengan penelitian langsung, dan data sekunder itu melalui website, buku-buku, literatur dan sebagainya. Nah, setelah data terkumpul, kita akan melakukan verifikasi dan juga analisis data. Nah, dari verifikasi dan analisis data ini maka akan terjawab rekan-rekan. Jadi yang menyebabkan inflasi apakah benar adanya suku bunga atau bahkan sebaliknya suku bunga tidak menyebabkan adanya inflasi. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian kita lanjut ke dalam pendekatan ilmiah kuantitatif. Nah, sebenarnya kenapa dikatakan kuantitatif? Karena penelitian kuantitatif ini bersifat statistik ya, di mana data untuk dianalisa itu banyak yang berupa angka. Nah, dari proses pengambilan data hingga penafsiran datanya itu berupa angka rekan-rekan. Jadi hasilnya yang akan kita mengetahui nih apakah benar nih si inflasi ini dipengaruhi oleh suku bunga atau suku bunga ini mempengaruhi inflasi, itu dapat dari mana? Dari angka yang sudah kita analisis tersebut. Kemudian metode kuantitatif ini adalah salah satu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dari suatu kasus ataupun fenomena. Yang sudah kita jelaskan di awal ya tadi ya, kita sudah bahas karena adanya kasus, adanya fenomena, maka timbullah penelitian. Untuk menghasilkan, membuktikan apakah benar atau tidaknya, kita membutuhkan data seperti itu rekan-rekan. Jadi data di sini yang saya maksudkan adalah data yang berbentuk angka. Seperti itu. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya variabel ya, variabel yang mungkin muncul dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama ada variabel independen. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang berefek atau pengaruh yang bisa kita sebut juga sebagai X gitu. Karena selanjutnya selain ada independen ada juga namanya variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen seperti tadi. Oh, ternyata si inflasi ini dipengaruhi oleh adanya suku bunga. Bisa kita gambarkan ya rekan-rekan melalui penjelasan tadi bahwa sebenarnya kalau suku bunga di sini kita ibaratkan sebagai variabel X dan inflasi kita ibaratkan sebagai variabel Y, seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya variabel intervensi.
Nah, variabel ini variabel di antara independen dan juga dependen. Kemudian ada variabel moderasi. Variabel moderasi ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita ingin meneliti inflasi terjadi karena suku bunga, kita butuh berapa mungkin variabel kontrol yang bisa mengontrol antara variabel terikat dan juga variabel bebas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat adanya variabel inflasi sama variabel terikat agar hasilnya itu tidak dipengaruhi oleh variabel di luar dari variabel yang kita teliti ini, seperti itu. Nah, rekan-rekan, di sini saya ada contoh dari judul penelitian ya. Contohnya ada pengaruh kepemilikan asing terhadap intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak di Indonesia dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Nah, rekan-rekan bisa kita lihat ya, sebenarnya di sini kepemilikan asing ini kita namakan variabel independen ya, atau bisa kita sebut sebagai X1. Nah, intensitas persediaan itu kita masukkan juga ke dalam variabel independen atau yang bisa kita sebut X2. Di sini penghindaran pajak sebagai variabel dependen ya, karena variabel dependen ini adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen atau kita bisa lambangkan dengan huruf Y. Nah, profitabilitas ini sebagai variabel moderasi. Artinya adalah profitabilitas ini nanti hasilnya itu diharapkan akan membuktikan apakah bisa memperlemah atau bahkan memperkuat antara kedua variabel tersebut. Nah, rekan-rekan, di sini kita akan bahas juga mengenai langkah-langkah dari penelitian kuantitatif. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Yang pertama, kita merumuskan masalah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita rumuskan hipotesis atau praduga. Selanjutnya kita mengumpulkan data. Di sini ada dua cara untuk mengumpulkan data melalui populasi dan juga sampel. Dan yang kedua ada pengembangan instrumen. Nah, untuk populasi dan sampel nih biasanya kalau datanya itu sekunder ya rekan-rekan, tapi kalau misalkan kita datanya itu pingin primer nih, pingin datang langsung gitu, pingin nyebar kuesioner dengan skala Likert 1-5, di mana 1 mungkin tidak setuju, 2 setuju, 3 sangat setuju dan sebagainya, itu kita menggunakan pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen ini nantinya akan kita uji lagi nih, namanya adalah pengujian instrumen. Pengujian instrumen ini kita akan menguji reliabilitas dan juga uji validitas. Setelah diuji nih instrumen pengumpulan datanya, baru kita akan analisis dan yang terakhir kita ambil kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis penelitian kuantitatif, ada penelitian survei, penelitian korelasi, ada penelitian kausal komparasi, dan juga ada penelitian eksperimen. Nah, kalau penelitian survei ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada sampel responden. Nah, biasanya kalau penelitian survei ini kita datang langsung ke sana dengan membagikan kuesioner ataupun dengan pendapat online atau biasanya di Google Form dan sebagainya. Untuk korelasi, ini adalah membangun antara dua entitas yang saling berhubungan erat, satu berdampak pada yang lain. Kemudian kalau kausal komparasi, ini adalah penelitian untuk menarik kesimpulan tentang persamaan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, yang terakhir adalah penelitian eksperimen, di mana penelitian ini tuh sering terjadi di lapangan, di mana mereka tuh datang langsung melakukan eksperimen dan mereka tuh meneliti pengaruh perlakuan terhadap pelaku yang timbul sebagai akibat dari perlakuan, di mana mereka tuh mungkin bisa datang ke sana langsung seperti itu. Nah, kemudian ada namanya penerapan alat analisis ya, yang analisis kita gunakan. Kita kan butuh alat ya untuk analisis data. Di sini ada namanya aplikasi Jamovi. Jadi aplikasi Jamovi ini bisa kita download rekan-rekan itu dari Google ya. Gampang banget, kita bisa buka aplikasi Jamovi seperti tampilannya. Kemudian di sini kita bisa input data di bagian sebelah sini seperti Excel ya. Kita input data, lalu ini di kolom atas ada nama variabel, bisa kita edit, kemudian data akan muncul setelah diinput. Nah, setelah itu ada beberapa cara untuk melakukan tes ya. Di sini di atas dari kolom ABC ini untuk melakukan tes ya. Untuk kita bisa pilih aja.
Dan misalkan kita pingin tes statistik deskriptif nih, kita pilih yang exploration seperti itu. Baik, sampai sekian, sampai di sini penyampaian saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.